Lanjutkan materi usul tafsir dan ulumul Quran. Bagian C atau bagian ketiga, macam-macam uslub tafsir. Macam-macam teknik para ulama dalam menafsirkan ayat Quran. Jadi macam-macam di sini terkait uslubnya. Teknik menafsirkan. Dilihat dari segi uslubnya atau tekniknya atau gayanya, tafsir ada 4 macam. Pertama, tafsir tahlili. Hallala yuhallilu tahlili. Yang kedua, tafsir ijmali. Yang ketiga, tafsir muqaron. Dan yang keempat, tafsir maudu'i. Yang punya buku bisa dibuka halaman 16. Jadi ada tahlili, ada ijmali, ada muqaron, ada maudu'i. Yang pertama, tafsir tahlili. Ialah uslub, teknik tafsir, yang mana ahli tafsir padanya menelusuri ayat-ayat menurut urutan pada mushaf. Jadi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, urutannya itu persis mushaf. Sering disebut tafsir am. Jadi semua ayat ditafsirkan sesuai urutan ayat yang ada dalam mushaf. Tentu dimulai dari surat pertama, Al-Fatihah ayat 1, ayat 2, ayat 3, sampai ayat terakhir 7. Kemudian Al-Baqarah ayat pertama sampai akhir, Alu Imran pertama sampai akhir, dan seterusnya yang diakhiri dengan surat An-Nas. Disebutnya tafsir tahlili. Ia menjelaskan semua yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Jadi semua ayat yang ditafsirkan sesuai urutan mushaf. Baik makna-maknanya, segi balagohnya, asbabun nuzulnya, hukum-hukumnya, dan sebagainya. Pada uslub ini atau uslub tahlil ini terdapat 4 kelebihan. A. Merupakan uslub yang paling dulu digunakan dalam tafsir. Jadi yang paling dulu digunakan dalam tafsir menggunakan teknik tahlili ini. Sebagaimana uslub para sahabat dan diikuti oleh tabi'in. B. Kelebihannya merupakan uslub yang paling banyak digunakan ahli tafsir pada karya mereka. Paling banyak ahli tafsir menggunakan tahlili ini, teknik tahlili ini. Sebagaimana ditemukan pada tafsir-tafsir termasyhur dan terpenting dulu dan kini. Kelebihan yang ketiga, C. Ulama tafsir dalam uslub ini ada yang menafsirkan secara ringkas, ijaz. Hanya 1 jilid umpamanya. Ada juga yang secara panjang, itnab, sampai puluhan jilid. Kelebihan yang keempat atau D, pada uslub ini atau uslub tahlili, tampak perbedaan jelas di kalangan ahli tafsir dalam arah dan manhaj tafsir mereka. Ada yang memfokuskan tafsirnya dengan menggunakan maksur, riwayat, menukil pendapat ulama salaf, dan menempuh manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang memfokuskan pada tarikh, kisah, dan Israiliyat. Ada yang memperhatikan dari segi balagoh. Kemudian ayat-ayat hukum, ayat-ayat kauniyah, masalah-masalah nahwiyah, ilmu kalam, filsafat, dan lain-lain.
Itulah yang disebut tafsir tahlili. Yang kedua, tafsir ijmali. Ialah menafsirkan ayat menurut urutan mushaf dengan menjelaskan makna-makna sejumlah ayat dan menyampaikan maksud dari sejumlah ayat tersebut supaya mudah dipahami dan jelas maksud dari ayat-ayat tersebut, baik bagi pembaca maupun bagi pendengar. Pada uslub ini, satu surat dibagi menjadi beberapa kumpulan ayat. Jadi tidak per ayat seperti tahlili. Satu surat dibagi beberapa kumpulan ayat. Dan setiap kumpulan ayat ditafsirkan secara global. Tidak rinci, tidak detail gitu. Dengan dijelaskan makna-makna dan maksud-maksudnya. Jadi tafsir ijmali ini satu surat dibagi beberapa ayat, tafsirkan secara ringkas. Beberapa ayat lagi berikutnya tafsirkan secara ringkas. Beberapa ayat berikutnya tafsirkan secara ringkas. Itu teknik ijmali. Kalau tahlili satu persatu gitu. Sama dengan tahlili dalam segi urutannya yang ditafsirkan ayat sesuai dengan mushaf. Bedanya kalau tahlili satu persatu ditafsirkan, kalau ijmali beberapa ayat gitu. Tafsirkan ringkas, beberapa ayat tafsirkan ringkas gitu. Tafsir ijmal ini bertujuan kepada menjelaskan makna secara umum. Jadi tidak secara khusus, tidak secara terperinci, secara umum. Walaupun terkadang disertakan sababun nuzulnya atau kisahnya dan sebagainya. Bila itu dipandang perlu untuk disampaikan. Kitab tafsir yang menggunakan uslub seperti ini diantaranya pertama Taisirul Karimir Rahman Fit Tafsir Kalam Al-Mannan karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Tafsir As-Sa'di. Kedua At-Taisir Fi Ahadisit Tafsir karya Muhammad Al-Maqi An-Nasiri. Ketiga Tafsir Al-Azzail Ashratil Ula karya Mahmud Shaltut yang menyusun Al-Islam Aqidah wa Syariah. Itulah tafsir ijmali. Yang ketiga tafsir muqaron. Muqaron itu perbandingan. Pada uslub ini ahli tafsir menyebutkan satu atau beberapa ayat. Satu atau beberapa ayat. Lalu menggabungkan nas-nas ayat tersebut dengan nas-nas lain yang menyinggung persoalan sama. Baik dari ayat lain, hadis Nabi SAW, ucapan sahabat, ucapan tabi'in, pendapat ulama tafsir, atau kitab samawi lain. Lalu nas-nas tersebut dibandingkan dengannya. Nah ini maka disebut muqaron, memang perbandingan. Nas-nas tersebut dibandingkan dengan ayat-ayat tadi. Pendapat-pendapat pun dibandingkan dengan disertakan dalil-dalilnya, lalu dijelaskan yang rojih dan marjuh darinya. Dengan demikian, cakupan bagi uslub muqaron ini lebih luas. Di antaranya, pertama, muqaronah atau perbandingan antara nas ayat Al-Quran dengan ayat lain yang semakna. Jadi ayat dengan ayat perbandingannya. Atau secara dohirnya bertentangan. Tentang hal ini lahirlah ilmu takwil muskil Quran. Dan karya-karya mengenai ilmu tersebut sudah maklum. Terkadang yang dimuqaronahkan, yang diperbandingkan berupa dua nas Al-Quran. Untuk menjelaskan makna yang tidak dapat diungkap hanya oleh satu nas saja. Karena nas yang satu melengkapi nas lainnya.
Terkadang ungkapan dua nas berbeda, karena yang satu ijaz, ringkas, yang lain itnab, panjang lebar. Yang satu ijmal, global, yang lain bayan, terperinci jelas. Yang satu umum, yang lain khusus, dan sebagainya. Hal ini nampak pada kisah-kisah dalam Al-Quran, di mana gabungan nas-nas tentang suatu kisah menjadikan kisah tersebut lengkap dan kejadian-kejadiannya saling berkaitan. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Itu ada pada 7 surat. Nah, untuk memahami secara komprehensif kisah tersebut, tentu dapat diketahui dan dihasilkan dengan menggabungkan ke-7 surat tersebut. Yang kedua, muqaranah antara nas ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang semakna atau secara dohirnya bertentangan. Tentang hal ini, para ulama menyusun karya-karya mengenai ilmu mushkilil Quran, juga ilmu mushkilil hadis. Yang ketiga, muqaranah atau dibandingkan atau mengadakan perbandingan antara nas ayat Al-Quran dengan isi Taurat atau isi Injil. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kelebihan Al-Quran, mengungkap adanya pentahrifan, perubahan, dan pentabdilan, pergantian pada kitab sebelumnya, Taurat dan Injil tersebut, jika terjadi perbedaan. Dan untuk lebih memperjelas makna nas Al-Quran jika terjadi kesamaan dengan isi kitab sebelumnya. Karya-karya yang menggunakan uslub ini diantaranya Al-Quranul Karim, Wat Taurat, Wal Injil, Wal Ilmu, karya Muris Bukai. Yang kedua, Muhammad Fit Taurat, Wal Injil, Wal Quran, karya Ibrahim Khalil. Jadi diperbandingkan tentang Nabi Muhammad, apa yang ada pada Taurat, pada Injil, dan Al-Quran. Makanya disebut muqaran, gitu, perbandingan. Yang keempat, muqaranah atau perbandingan antara pendapat-pendapat ulama tafsir tentang suatu ayat Al-Quran. Ayat yang satu menurut ulama tafsir A bagaimana, menurut ulama tafsir B bagaimana, menurut ulama tafsir C bagaimana. Muqaranah antara pendapat-pendapat ulama tafsir tentang suatu ayat. Padanya, pendapat-pendapat yang berbeda dari para ulama mengenai makna suatu ayat disebutkan, disertai dalil dan hujah masing-masing, lalu satu persatu dikritisi, dan disebutkan mana yang rojih dan yang batil darinya. Uslub seperti ini nampak pada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Itulah tafsir muqaran. Yang terakhir, tafsir maudhu'i. Maudhu' itu tematis, sering diartikan tematis. Jadi tema tertentu. Ayat-ayat tentang satu masalah di berbagai surat. Pada uslub ini, ahli tafsir tidak menafsirkan ayat menurut urutan mushaf. Beda dengan tahlili, beda dengan ijmali. Tetapi mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan masalah yang sama. Lalu ayat-ayat tersebut ditafsirkan. Contoh umpamanya ayat tentang riba. Nah, dikumpulkan ayat-ayat tentang riba, itulah yang ditafsirkan. Tafsir maudhu' ini telah tumbuh pada masa kenabian dan terus-menerus sampai masa kita sekarang. Hanya saja istilah tafsir maudhu'i ini sendiri dikenal pada kurun ke-14 Hijrah. Tahun 1400-an. Abad ke-14 berarti tahun berapa? 1400-an. Di kalangan ulama salaf, bentuk tafsir ini ada beberapa macam. A. Tafsir Quran dengan Al-Quran. Mengumpulkan beberapa ayat yang menceritakan tentang suatu masalah,
lalu menafsirkan sebagiannya dengan sebagian lain, merupakan tafsir maudhu'i tingkat tertinggi. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW yang menafsirkan untuk para sahabat suatu ayat dengan ayat lainnya. Seperti tentang Mafatihul Ghaib pada surat Al-An'am ayat 59 yang beliau tafsirkan dengan surat Luqman ayat 34. B. Tafsir ayat-ayat hukum. Jadi khusus hanya ayat-ayat hukum. Sebagian ahli tafsir terdahulu ada yang mengarahkan tafsir mereka pada menelusuri ayat-ayat hukum dari Al-Quran dan menafsirkannya. Di antara karya mereka yang termasyhur tentang tafsir seperti ini, Al-Jami'u li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi, kemudian Ahkamul Quran karya Al-Jassos, yang ketiga Ahkamul Quran juga sama karya Ibnu Arabi, keempat Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam karya Muhammad Siddiq Hasan, kelima, Tafsir Ayat Ahkam, karya Muhammad Ali As-Sayis. Keenam, Tafsir Ayat Ahkam, karya Muhammad Ali As-Sabuni yang disebut Rawai'ul Bayan. Yang ketiga, Al-Ashbah wan Nazoir. Dalam hal ini, ahli tafsir menelusuri suatu kalimat pada Al-Quranul Karim. Ditelusuri suatu kalimat pada Quran, lalu menjelaskan maknanya pada setiap tempat kalimat itu berada. Sehingga dapat diketahui penggunaannya dalam Al-Quran dan penunjukannya yang berbeda-beda. Ayat-ayat yang serupa, ayat-ayat yang sama, ayat-ayat yang mirip, Al-Ashbah wan Nadhair. Di antara karya mereka yang termasyhur tentang tafsir seperti ini, ada 6 judul tafsir di antaranya. Pertama, Al-Ashbah wan Nazoir fil Qur'anil Karim, karya Muqatil bin Sulaiman. Yang kedua, kitab At-Tasarif, karya Yahya bin Salam. Yang ketiga, Basairu Zawit Tamyiz fi Lataif Kitabil Aziz, karya Al-Fairuz Abadi. Yang keempat, Nuzhatul A'yun An-Nawazir fil Ilmil Wujuh wan Nazoir, karya Ibnul Jauzi. Yang kelima, Kashfus Saroir fi Ma'rifatil Wujuh wal Ashbah wan Nazoir, karya Ibnul Imad. Yang keenam, Al-Ashbah wan Nadhair fi Al-Fadil Qur'aniyah, karya As-Sa'alibi. Kebanyakan corak ini menafsirkan ayat-ayat dari segi lugoh atau bahasa. Karena yang diperhatikan padanya kalimat-kalimat yang sama lafadznya tetapi berbeda maknanya, maka disebut Al-Ashbah wan Nadhair. Tergantung kepada penggunaannya. D. Yang keempat, Dirosat Tafsiriyah. Dalam hal ini, ahli tafsir mengumpulkan ayat-ayat yang sama-sama menyebutkan maudhu atau pokok pembicaraan tertentu atau masalah tertentu. Seperti tentang nasakh, khusus ayat-ayat berkaitan dengan nasakh. Tentang qasam atau sumpah. Jadi khusus ayat-ayat sumpah. Tentang ayat-ayat muskil, tentang amsal atau perumpamaan. Ayat-ayat tentang perumpamaan saja. Dan lain-lain. Jadi studi tafsir D ini. Di antara karya mereka yang termasyhur, ada 5 judul. An-Nasikh wal Mansukh, karya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang kedua, Ta'wil Mushkil Quran, karya Ibnu Qutaibah. Yang ketiga, Amsalul Quran, karya Al-Mawardi. Keempat, At-Tibyan Fi Aqsamil Quran, namanya juga Fi Aqsamil Quran, jadi tentang sumpah dalam Quran atau ayat-ayat sumpah, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang terakhir ada kitab Majazul Quran, berarti membahas segi balagohnya, Majazul Quran, karya Al-Iz Ibnu Abdis Salam.
Dengan demikian, uslub tafsir itu ada 4 macam yang digunakan para ulama tafsir. Pertama tahlili, kedua ijmali, ketiga muqaron, keempat maudhu'i. Ini pembagian tafsir dari segi uslubnya, teknik menafsirkan. Insya Allah kita lanjutkan kepada macam-macam manhaj nanti atau metode menafsirkan. Demikian tambahan materi bedah buku usul tafsir atau dasar-dasar tafsir, pokok-pokok tafsir dan ulumul Quran.